Kali ini gue kedatangan sebuah laptop HP. Dia adalah kasusnya mati total ya. Seperti biasa gue akan cek adaptornya di situ ya. Sebelum kita cek adaptor, gue mau ngasih tahu ke kalian ini tipe model apa gitu ya. Ya, di sini kita lihat pakai mikroskopnya. Di sini coba kita deketin. Oke, itu dia. Modelnya adalah 14BW501AU gitu ya, dengan input dayanya sebesar 19,5 volt DC dan 2,31 ampere gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa sudah ada baut yang hilang dua ya, 1 2, dan sini bautnya agak copot, seharusnya ini bagian engsel nih ya. Di sini kasusnya adalah mati total gitu ya. Kita cek dulu adaptornya, kita lihat voltasenya. Oke, dia di sini berapa? Oke, itu kelihatan ya. Nih, 19,5 volt sama 2,31 ampere, yaitu dengan 45 watt gitu ya. Seperti biasa, pertama-tama kita cek dulu adaptornya apakah sudah ada voltase tegangan atau belum. Gitu ya, kita cek dulu tegangannya. Dan ada ya, 19,47. Oke, itu berarti normal gitu ya. Masih normal. Kemudian kita balik set. Oke, kita udah buka laptopnya pelan-pelan. Di sini nggak ada bautnya satu soalnya. Tuh kayak engselnya patah tuh ya. Engsel patah. Coba kita lihat. Kita colokin adaptornya. Oke, di sini nggak ada indikator nyala gitu ya. Di sini indikatornya mati ya. Nggak ada indikator sama sekali, berarti ini menandakan bahwa laptopnya mati total. Coba kita nyalakan, pencet nyala, juga nggak ada respon ya. Oke, seperti biasa kita copot dulu semua bautnya. Duh, ini ringkih banget, harus hati-hati. Copot baterai dulu. Oh, udah pada patah ya. Oke. Ini sudah kita buka. Oke, di sini kameranya diturunin dulu buat ngasih tahu. Di sini kita pakai 19,5 volt dan pakai 5 ampere. Oke, outputnya kita nyalakan. Dan di sini sudah terhubung ke jack adaptor. Kita coba lihat colokan dan berapa konsumsi ampernya. Itu ya konsumsi ampernya ya. Dan nanti kita cek apakah 19 voltnya sudah mengalir atau belum. Oke, karena membutuhkan skematik, di sini dibuka dulu semuanya ya. Ini baut-bautnya kita masukin dulu ke baut luar biar nggak kepisah antara baut luar dan baut dalam. Oke, jangan khawatir, di sini biasanya pakai box gitu ya buat nempatin barang-barangnya, sehingga barang-barangnya nggak tertukar antara laptop satu dengan laptop yang lain gitu ya, biar aman. Bautnya dimasukin, CD-ROM-nya dimasukin, baterainya juga dimasukin ke sini. Oke, kita bongkar. LCD-nya. Oke. Ya, ini udah dibongkar. Terus kemudian tadi kita udah cek jack adaptornya dimasukkan ke sini, 19 voltnya sudah hadir di jack, berarti kita nggak usah perlu ngecek jack lagi ya. Tadi sudah hadir di sini di jacknya, gitu ya. Tuh, sudah 19 volt hadir di situ. Coba kita ulangin lagi aja, gitu ya. 19, oke. Nah ya, jack adaptornya kita colok. Kemudian kita cek 19 voltnya. Ground kita taruh di body aja. Dan cari 19 nya di kutub positif. Sorry, ini AC. Oke, sudah hadir ya. Gitu.
dan pas dilihat ini dia ngarahnya ke belakang, jadi kita balik aja. Oke, di bagian sini kita pakai mikroskop buat ngeliatnya. Oke, situ ya, berarti tuh lihat 19 volt masuk ke area sini nih ya. Itu coba kita lihat 19 voltnya hadir. Oke, gitu ya. Berarti dari DC jack gitu ya, jack adapter, serah mau apa aja nyebutnya, sudah masuk ke MOSFET yang pertama gitu ya. Lanjut, apakah dia sudah nyebrang ke area kedua? Dan sudah ya, lihat sudah hadir 19 voltnya di MOSFET ini, seharusnya juga sudah. Mana sih? Oke, bener ya. Dia masuk ke area sini dan harusnya keluar ke area sana gitu ya. Apakah outputnya sudah keluar juga? Dan sudah. Oke, berarti ini MOSFET-nya sudah bener ya. Kita lihat di sini gate-nya 25,26. Berarti di sini adalah MOSFET N channel gitu ya. Dia melebihi dari inputnya. Oke, berarti sudah gitu ya. Nah, kita cek lagi, lanjut ke analisis yang lain gitu ya. Sudah nyebar, kita lanjut ke analisis lain. Oke, kita cek di sini skematik HP14 BW ya, HP14-BW 053AU. Dia menggunakan prosesor AMD ya, AMD APU prosesornya gitu ya. AMD. Oke, pakai blok diagramnya. Oke. Di sini ada berbagai macam, ada NE gitu ya. Di sini menggunakan KB927B gitu ya. Dan lain sebagainya, keyboard segala macam. Nah, hal yang pertama kita harus ketahui, kita akan mengecek jack adaptornya dulu gitu ya. Berarti di bagian charger gitu. Nih di bagian charger. Berarti kita lihat di sini ada BQ24738 gitu ya, di halaman 33. Kita cari aja di halaman 33. Oke, di sini DC jack ya. DC jack di sini ada 90 watt, 45 sampai 90 watt. Tadi kita udah cek bahwa jack adaptor sudah terpasang di sini. Kita colokkan 19,5 volt, masuk di area nomor 1 dan nomor 2 sudah gitu ya. Di jalur VA gitu ya. VA-nya sudah ada, kemudian sudah melewati PQ1 yang tadi kita lihat gitu ya. Nomor 1, 2, 3-nya udah hadir 19,5 volt dengan gate-nya itu 25 tadi ya. 25 kira-kira segitu. Kemudian lanjut ke PQ2 gitu. PQ2 juga sudah ngalir, gate-nya juga sama 24 volt gitu. Oke. Nah, di sini adalah IC charger. Nah, kita nggak tahu nih apakah IC chargernya bermasalah atau enggak gitu ya. Caranya gimana ngeceknya? Di sini ada BQ24728 gitu ya. Di sini ada CP, ACN, Region, High Drive, Bootstrap, Fase, Load DF gitu ya. SRP, SRN, ada baterai, ada ILIM proteksi, ACD ya gitu ya. SDA, SCL ini nanti buat ngecas, VCC-nya ya 19 voltnya. Aduh, dari VA 19, dari bat charger ada atau enggak. AC press, AC drive sama CMSRC ya, oke. Bahasanya agak ribet. Nah, nanti kita cek satu-satu gimana. Nah, nanti kita akan lanjut lagi. Kita telah mengecek ya IC chargernya, yaitu setiap kaki-kakinya dicek. Ya, setelah dianalisis bahwa ternyata ginilah hasil pengukurannya. Ini IC BQ24738H gitu ya. Nah, yang didapat adalah ACN semua, CMSRC, AC drive, acok segala macamnya oke. Cuma ada beberapa variabel yang nggak ada. Misalkan di sini ada SDA sama SCL-nya 0 volt gitu ya. Itu kemungkinan berasal dari EC-nya belum wake up atau dan hal lain sebagainya gitu ya. Sekarang kita cek fisik dulu ya, apakah motherboardnya benar-benar clean ataukah ada something wrong. Kita cek dulu gitu ya. Di sini ada mana ya? Nah, di sini ada charger ya. Coba kita fokuskin dulu. Ini udah paling fokus. Ya, di sini ada isi charger yang kemarin kita cek.
Terus IC apa lagi yang kita punya? Chipnya, fisiknya oke. Kita cari lagi, kita kurangin intensitasnya, kita kurangin dikit. Gitu ya, EC-nya oke. IC-nya oke juga. Coba kita balik cari IC 3 dan 5-nya. RAM-nya. Maka lihat. Lihat. Di sini ada cairan gitu ya. Tuh. Cairan gitu. Ini entah cairan bekas flux, lengket-lengket gini, atau cairan bekas makanan. Gue sih curiganya makanan ya. Coba kita bersihkan dulu gitu. Ini bekas makanan nih seharusnya nih, cair. Oke, kita bersihkan dulu. Mungkin ini yang menyebabkan si laptopnya mati gitu ya. Udah terlalu kering ya. Udah terlalu kering. Coba kita pakai tisu aja. Udah kering banget tuh. Susah hilang. Oke. Ini sudah dibersihkan. Coba kita cek lagi. Tisu-tisunya kita bersihkan. Oke, ini udah oke ya. Udah lumayan bersih tuh. Yang penting kakinya nggak nempel satu sama lain gitu ya. Ini nempel nggak ya tuh? Nempel nggak? Coba kita bersihkan. Seharusnya sih enggak ya. Itu emang nggak apa-apa nempel. Terus nyari IC 3 dan 5. Di sini ada IC 5 volt di sini ya, kalau nggak salah. Kalau dia dempetan. Lihat, di sini ada IC yang terbakar gitu ya. Di sini ada IC yang terbakar tuh. Kita lihat. Coba kita bersihkan. Ini mungkin penyebabnya ya. Kita bersihkan dulu. Di sini ada AWV7VC. Di sini apakah normal? AW juga, AWW. AWW. Kita cek dulu nih tuh. Lihat ya. Tuh 0,000 dan di sini adalah 0,7. Tuh tadi 0,9, sekarang 0,7. Coba sekarang kita angkat dulu pakai blower si IC-nya. Habis itu kita cek impedansinya apakah dia masih short atau enggak. Kalau misalkan masih short, mungkin ini kendalanya. Setelah IC 3 voltnya sudah diganti dan ternyata dicolok adaptor, ampernya jadi naik gitu ya. Setelah di switch, ampernya jadi naik turun gitu ya. Ternyata gue lihat bahwa di 3 voltnya masih short gitu ya. Ternyata bukan IC-nya aja. Dan setelah gue cek gitu ya, dilihat di sini gue injek tegangan 3 volt 5 ampere dan ternyata rusaknya di mana? Tuh ya. Cus. Dan ternyata rusaknya ada di sini. Dan itu di mana? Di prosesor. Ketika sudah di prosesor, kita sudahi aja karena udah nggak bisa dibetulin juga kalau prosesor diganti. Oke, sekian kali ini aja, sampai di sini aja ya. Thank you.